Sebagai ibu bekerja, selain nemenin anak-anak dan juga mengisi beberapa kegiatan, sekarang saatnya aku mau self-reward. Aku pengen kukuku dipercantik di Maxi Studio. Aku udah sama Mbak Sinta nih. Mbak, gimana nih kira-kira kukuku bisa dipercantik, dibentuk lagi dan diwarna-warna? Bisa, ini harus dibentuk lagi karena ini udah nggak rapi. Ya. Jadi kita harus bentuk dulu. Tahap pertama yaitu dikikir. Tujuannya untuk membentuk kuku sesuai dengan keinginan klien. Round, oval, atau square. Kita dorong kutikelnya dulu ya, Bu ya. Kalau sakit boleh bilang ya. Oke. Dilanjutkan dengan mendorong kutikula. Ternyata bukan hanya supaya tampak rapi, tapi ini juga membuat gel atau nail polish lebih awet di kuku kita. Kutikula yang sudah didorong tadi lalu dihilangkan dengan cara digunting. Proses berikutnya adalah buffer, agar permukaan kukunya jadi rata. Selanjutnya, kuku dibersihkan dengan cairan aseton untuk menghilangkan sisa kotoran. Untuk dasarnya kita boleh pakai base coat dulu ya. Sekarang tangannya boleh masuk ke lampu dulu. Kita ke 1 menit aja ya. Sekarang kita pakai gel polishnya ya untuk warnanya. Untuk ini nanti ini art yang 3. Oh, oke. Ini dilapis lagi atau sekali Nanti dong? 2 kali. Oh, 2 kali. Jadi akan lebih gelap. Iya. Yes. Cerah.
Nah, Mams, kukuku udah jadi. Ini dihias oleh Mbak Sinta. Udah ada artnya. Ini pakai gel polish ya. Dan sebagai sentuhan terakhir, sekarang kita mau pakai vitamin. Oh, ya. Ini fungsinya untuk Biar nggak kering kutikelnya. Oke. Kalau nail polish sama nail art itu, nail polish tuh lebih ke kuteknya ya. Kalau jadi yang mempercantik kuku kita berbagai macam color. Kalau nail art itu lebih ke gambar, lebih ke mau dihias apa di kukunya. Jadi nggak yang sekadar hanya polos, tapi lebih ke creativity juga. Banyak banget sekarang, apalagi udah banyak banget tempat nail art, tempat untuk nail salon khusus. Kalau dulu kan kita ke salon sekalian, kalau sekarang memang udah ada spesial untuk nail salon khusus untuk manicure pedicure. Jadi kalau di kita ada beberapa treatment, ada manicure pedicure regular, ada yang spa, dan kita bedanya kita plus ada nail art, dan nail artnya kita semua hand draw, jadi bukan stiker. Kalau dulu lebih ditempel-tempel stiker, kalau sekarang kita benar-benar hand draw semua. Benar banget. Jadi semuanya itu punya teknik dasarnya, dan kita harus pelajari dari bentuk kuku awal-awal, karena ketika kita mau mendesain sesuatu, kita mesti tahu dulu nih kukunya kuat nggak, kukunya bentuknya yang sesuai apa, klien maunya senengnya apa nih tipenya. Jadi awal-awal memang aku punya kecintaan pada kutek, pengen selalu terlihat kuku bagus, cantik. Akhirnya terus cari-cari, oh boleh juga nih ada sekolah untuk nail art. Jadi kalau dilihat kan pakai nail polish gampang banget. Sekarang lebih banyak orang-orang beralih ke gel polish karena lebih tahan lama, awet, tapi memang berbeda dengan nail polish, sedikit berbeda karena gel polish menggunakan UV, kalau nail polish hanya dry. Plus minus juga ada positif negatifnya antara nail polish dengan gel polish juga. Jadi saya belajar kurang lebih 6 bulan di salah satu studio di Jakarta juga. Belajarnya dengan guru dari Korea. Jadi kita diajarin dari membersihkan kuku, nail shape, dari semua detailnya kita belajar sampai akhirnya kita bisa drawing di kuku, karena emang sedetail itu untuk membuat nail art yang cantik. Masih banget, karena dia sampai sekarang meskipun bright pun mereka banyak yang masih milih French manicure. Pertama simple tapi elegan, dan ketika misalnya kan sekarang kan apalagi kalau bright tuh nggak selalu putih, dia mau ada yang pakai baju nggak putih, berwarna. Sama French manicure juga sekarang udah nggak selalu putih, tapi bisa warna merah, bisa any color yang klien mau. Yang pasti kalau paling lama tuh mengerjakan kuku untuk bride, karena harus detail, bagus, terus sesuai dengan tema weddingnya, dan ada
kita tambahkan aksesoris Swarovski, itu yang membuat waktu takes time. Dan selain itu juga ketika kita semua hand draw, yang paling sulit itu adalah Disney, ya, Mickey Mouse, Minnie Mouse, banyak yang suka, tapi emang itu challenging banget buat kita karena kadang mukanya nanti ada yang tidak sesuai dengan Disney-nya, dengan Mickey Mouse-nya. Itu yang harus kita pelajari, dan tapi draw Disney jadi memang sudah terbiasa untuk menggambar Mickey Mouse ataupun Minnie Mouse yang karakter-karakter sulit di kuku, sudah seperti stiker. Mickey Mouse itu sulit banget karena kalau ada yang garis yang nggak sesuai, mukanya akan seperti Mickey Mouse palsu. Dalam pemikiran kami, mengkoreksi bentuk jari beda dengan mengkoreksi bentuk kuku. Jadi ketika kita sebelum melakukan gel polish ataupun nail polish, kita akan shaping, bersihkan kutikel, kulit-kulit mati terlebih dahulu, dan semua kita akan shaping sesuai dengan bentuk kukunya, dan itu pasti akan terlihat lebih bagus, lebih rapi, dan akan sesuai dengan kita punya jari. Jadi ketika orang lihat, nggak akan terlihat, oh mungkin ada yang jarinya kadang ada yang bentuknya agak miring atau agak nggak sinkron. Itu semua bisa dikoreksi dengan shaping, dengan gel polish ataupun nail polish, juga dengan nail art. Tapi kalau misalnya untuk mengkoreksi mungkin bener-bener yang nggak ada kuku, itu kita bisa menggunakan nail extension untuk mengkoreksi bentuk kuku yang pendek, ataupun misalnya ada klien pernah yang kayak suka gigitin gigitin kuku, itu juga tetap mau tampil cantik di acara spesialnya dia, kita bisa gunakan nail extension. Kita banyak lihat desain-desain dari luar untuk inspirasi, ya nggak bisa dipungkiri, kita semua sekarang menggunakan sosial media. Jadi ketika ada desain terbaru, kita pasti langsung upgrade dengan latihan terus pastinya. Di Indonesia juga sekarang banyak pameran untuk nail, jadi kita juga terbuka untuk belajar lagi tentang kesehatan kuku, tentang desain-desain kuku yang memang itu bisa masuk di pasaran di Jakarta khususnya. Oke, yang pasti kalau datang ke salon, kalau sama sekali kita belum pernah menggunakan nail art atau menggunakan kutex, intinya harus manicure terlebih dahulu. Manicure, pedicure itu salah satu yang penting untuk menjaga kesehatan kuku juga, supaya kuku nggak rapuh juga. Dan kalau pertama kali mau menggunakan gel polish, pasti akan banyak dengar gel polish itu merusak kuku, nanti kukunya jadi tipis. Tergantung semuanya sama kesehatan kuku kita masing-masing. Ketika kita mau menggunakan gel polish, kita harus lihat dulu merek yang digunakan, gel polishnya apa. Banyak sekali merek gel polish yang nggak bisa dibilang tidak bagus, tapi mungkin kualitasnya agak kurang. Itu kita juga harus lihat, dan penggunaan vitamin setelah manicure juga penting. Dan pilihlah nail salon yang tepat untuk manicure, pedicure, dan nail art, sehingga tidak salah untuk menggunakan setiap produk pada kita, karena itu sangat penting untuk menjaga kesehatan kuku.
Seperti yang aku udah bilang, ada nail polish, ada gel polish. Sekarang memang lebih banyak yang menggunakan gel polish. Kenapa? Karena lebih awet. Nah, setelah menggunakan gel polish, jangan lupa gel polish ketika kita memilih warna yang lebih muda, kita nggak boleh makan pakai tangan karena akan pasti berubah warna. Lalu ketika cara perawatannya gampang banget, sama kayak seperti biasa aja, cuci tangan seperti biasa, membersihkan seperti biasa, tapi yang pasti jangan kelupas sendiri gel polish yang ada di kuku kita. Lebih baik datang kembali ke salonnya untuk remove gel polish yang tersisa. Nih, kukuku sudah cantik kan? Nah, untuk moms yang juga ingin punya kuku dihias seperti ini, kayaknya kuncinya tuh harus bersabar ya. Gak boleh buru-buru karena semuanya itu butuh proses. Nah, ketika sudah jadi, ini kebetulan aku pakainya gel polish. Ini bisa tahan sampai 1 bulan. Setelah itu kembali ke perawatan supaya kukunya tidak rapuh dan juga kutikulanya tetap sehat. Gitu, moms. Selamat mencoba ya.